Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Engkau memberkati kehidupan kami, menyertai dan melindungi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami untuk menuntun kami, untuk mengajari kami, memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami telah siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita minggu ini, 27 September 2020, diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita dengan tema pada minggu ini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Seperti apakah pikiran dan perasaan seperti Kristus itu? Atau apakah yang dikehendaki oleh Kristus dari kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah ditebusnya, sebagai orang yang telah dibaharuinya, sebagai orang yang telah disucikan oleh Kristus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang mau saya tekankan adalah, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Rasul Paulus hadir kepada jemaat di Filipi sebagai seorang ayah, sebagai orang tua yang merindukan kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita sebagai orang tua mengajarkan kasih, mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan kepatuhan kepada anak-anak kita untuk mendatangkan sukacita bagi kita.
Kita tentunya mengharapkan anak-anak yang baik. Kita tentunya mengharapkan anak-anak yang penurut, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang ramah, anak-anak yang sungguh menjadi teladan dalam kehidupan keluarga kita bagi anak-anak yang kita miliki. Tentunya dengan harapan itu kita selalu mengajarkan kebaikan. Kita selalu memberikan nasihat-nasihat agar mereka bertumbuh di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus hadir sebagai orang tua kepada jemaat di Filipi, mengharapkan buah-buah yang baik dari kehidupan jemaat Filipi. Dalam ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Walaupun memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan diri, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia yang berdosa, manusia yang sangat hina, agar manusia yang hina itu hidup dalam kemuliaan kebenaran Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberikan sebuah teladan kepada manusia yang berdosa untuk merendahkan diri. Padahal dosa telah mengajak manusia menyombongkan diri. Dosa telah mengajak manusia mementingkan dirinya sendiri. Tetapi di dalam Yesus, kasih mengajarkan merendahkan diri, membuat yang terbaik bagi sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena Yesus dengan rendah hati, karena Yesus dengan penuh ketaatan mengosongkan diri dan merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan Rasul Paulus berkata, Allah mengaruniakan nama yang paling indah di atas segala nama kepada Yesus, baik yang ada di langit, baik yang ada di bawah bumi, maupun yang ada di atas bumi. Semua nama, tidak ada nama seindah nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kita sungguh merasakan damai sejahtera Allah. Mengapa di dalam nama Yesus ada damai sejahtera Allah? Karena Allah yang maha tinggi, Almighty God, telah hadir bersama dengan kita, diam bersama dengan kita, mendengarkan keluhan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, dan bahkan mengambil setiap beban yang kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus yang telah mengosongkan diri itu ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada penghiburan kasih. Ya, di dalam Yesus yang merendahkan diri itu ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada penghiburan kasih. Maka hendaklah tiap-tiap orang jangan mementingkan dirinya sendiri, tetapi berusaha melakukan yang terbaik bagi kehidupan sesamanya. Sudahkah kita peduli terhadap orang yang bergumul di sekitar kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, bahkan ada orang yang mengatakan demikian. Ketika engkau berjalan, jangan pernah jatuh. Karena ketika engkau jatuh, tak seorang pun akan menolong engkau. Jangan pernah sakit,
Karena tak seorang pun akan peduli terhadap sakitmu. Bahkan dalam situasi COVID-19 ini, ketika engkau jatuh, orang akan lari, orang akan takut karena menganggap di dalam tubuhmu ada virus. Ketika engkau sakit, orang tidak akan ada yang mau menghantarkan engkau ke rumah sakit, tetapi akan membiarkan engkau sakit. Karena apa? Masing-masing tidak ada lagi kepedulian, tetapi membungkus diri mereka sendiri di dalam ketakutan karena takut terinfeksi atau tertular virus corona ini. Maka dalam situasi yang penuh dengan ketakutan ini, firman Tuhan mengajarkan kita masing-masing hendaklah peduli terhadap sesamanya. Masing-masing mau berkorban bagi sesamanya. Masing-masing mau berbuat yang terbaik bagi sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan ini, firman Tuhan memang sangat menggugah hati kita agar kita benar-benar memiliki perasaan dan kasih seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Apakah Yesus menjauh dari orang-orang yang berpenyakit kusta? Walaupun dikatakan orang yang berpenyakit kusta itu adalah najis, walaupun dikatakan bahwa orang yang berpenyakit kusta itu adalah orang yang dikutuk Allah, bahwa kusta itu menular, apakah Yesus menjauh dari mereka ketika mereka berseru memanggil nama Yesus? Tidak, Bapak Ibu. Yesus menghampiri orang yang berpenyakit kusta. Yesus datang kepada orang yang berpenyakit kusta itu. Yesus meraih mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Yesus peduli? Apakah Yesus membiarkan orang yang buta? Apakah Yesus membiarkan orang yang lumpuh? Apakah Yesus membiarkan orang yang kelaparan itu? Tidak. Apakah Yesus membiarkan orang yang kerasukan setan? Tidak. Yesus peduli terhadap semua penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang paling kita butuhkan adalah bergandengan tangan. Yang paling kita butuhkan adalah kepedulian. Bahwa kita adalah satu, bahwa kita adalah memiliki persekutuan kasih, penghiburan kasih. Supaya nyata bahwa kita benar-benar adalah pribadi-pribadi yang telah hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus dengan tegas berkata, "Hai saudara-saudaraku, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Tetaplah hadirkan kasih yang penuh dengan pengorbanan sebagaimana Kristus lakukan bagi kita, bagi kehidupanmu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sempurnakanlah sukacitaku. Itulah harapan dari Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Sempurnakanlah harapan Tuhan Yesus itu. Sempurnakanlah sukacita Tuhan Yesus itu. Ketika masing-masing kehidupan kita ada dalam penghiburan kasih, ada dalam persekutuan roh, ada dalam kasih mesra, ada dalam belas kasihan, dan ada dalam kerendahan hati. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan dan dalam persekutuan dengan sesamamu, baik di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Saling menopanglah, saling menguatkanlah, jalinlah persekutuan kasih di dalam cinta kasih Tuhan Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Kami muliakan Engkau Yesus Kristus yang telah memanggil kami dalam persekutuan roh, persekutuan kasih, cinta kasih, kemesraan, kerendahan hati. Ya Allah Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan kehendak-Mu, agar kami dapat menyenangkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kiranya oleh kuasa-Mu kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kami. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus sungguh kami dapat melakukan kehendak-Mu seturut dengan kebenaran firman-Mu. Amin.